وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hukum menyusui bayi. Hukum atas seorang ibu menyusui bayinya. Apakah dia hukumnya wajib ataukah sunnah ataukah ada hal-hal yang lain, hukum yang lain. Taib ikhwah, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Yang lalu kita bahas, setelah kita bahas bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya apabila si bayi tidak mau dengan susu selain susu ibunya, maka para ulama sepakat wajib bagi si ibu untuk menyusuinya. Demikian juga apabila si ayah tidak sanggup untuk memberikan ataupun untuk mencarikan ibu susuan atau tidak sanggup untuk memberi susu formula sementara si bayi perlu mengkonsumsi air susu, maka dalam kondisi seperti ini para ulama sepakat juga bahwasanya ibu wajib untuk memberikan menyusui anaknya. Atau si suami sanggup untuk membayar wanita yang bisa menyusui atau untuk membeli susu formula, namun tidak ada wanita yang lain yang bisa menyusui si bayi, dan juga tidak ada orang menjual susu formula ataupun susu yang lainnya yang bisa dikonsumsi oleh si bayi. Maka dalam kondisi yang ketiga ini para ulama juga sepakat si ibu wajib untuk menyusui si anak. Sebab kalau tidak nanti si anak akan meninggal dunia. Adapun yang selain daripada itu mereka katakan enggak wajib. Selain daripada itu sebagian mereka mengatakan enggak wajib, sebagian lagi mengatakan wajib. Dan di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Ibnu Hazm rahimahullah menegaskan bahwasanya seorang ibu wajib untuk menyusui bayinya walau bagaimanapun kondisinya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidat yurdi'na auladahunna, dan para ibu menyusui bayi-bayinya.
Beliau mengatakan bahwasanya walaupun di sini bentuknya adalah bentuk berita, ya, bentuknya bentuk berita, namun tujuannya adalah perintah. Tujuannya adalah perintah. Kalau kita artikan wal walidat yurdi'na auladahunna, dan kaum ibu menyusui bayi-bayinya, maksudnya adalah wal walidatu liyurdi'na auladahunna. Dan hendaklah para ibu itu menyusui bayi-bayinya. Ini yang kita katakan kemarin bahwasanya bentuknya berita tapi maknanya adalah perintah, ya. Perintah. Al aslu fil amri yaqtadul wujub, dan pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Beliau mengatakan bahwasanya kewajiban ini al wajibu ala kulli walidatin hurratun kanat aw amah. Bahwasanya kewajiban ini wajib terhadap setiap ibu, baik si ibu adalah wanita yang merdeka maupun ibu adalah seorang wanita yang statusnya sebagai hamba sahaya. Fi ismatiz zauj au fi malaki sayyid, baik mereka itu si ibu tersebut dia statusnya masih sebagai seorang istri, ya, seorang istri, ataupun si hamba sahaya ini ataupun tidak, ya. Baik si ibu itu statusnya sebagai seorang istri dari ayah dari si bayi, ataupun tidak, ya, ataupun tidak, ya. Tidak di sini artinya di saat si ibu si bayi sudah dicerai oleh ayah si bayi. Jadi status mereka tidak lagi sebagai status suami dan istri. Demikian juga seorang hamba, baik dia itu au fi malaki sayyidi, baik dia itu statusnya di bawah seorang masih di bawah kepemilikan majikannya, ya, ataupun tidak. Lahiqa waladaha billadhi tulat min ma'ihi aw lam yalhaq, baik bayi tersebut secara hukum dia dinasabkan kepada ayahnya ataupun tidak, ya. Secara hukum dia dinasabkan kepada ayahnya berarti yaitu anak ini lahir setelah terjadi pernikahan, atau anak ini lahir sebelum terjadi pernikahan atau anak haram. Maka dalam kondisi apapun, baik si bayi ini dinisbatkan kepada lelaki yang menghamili si wanita, maupun bayi ini tidak dinasabkan kepada lelaki yang menghamili si ibu si bayi. Antur di awaladaha, yaitu tetap semuanya apapun kondisinya dia wajib untuk menyusui anaknya. Ahabbat am karihat, suka ataupun tidak suka. Walau annaha bintul khalifah, walaupun dia putri seorang khalifah, putri seorang presiden, tetap wajib untuk menyusui anaknya. Wa tujbiru ala dzalik, dan mereka dipaksa untuk menyusuinya. Demikian. Jadi tegas Ibnu Hazm rahimahullah tegas dalam masalah ini. Jadi tidak ada perbedaan dan tidak ada pengecualian. Mengapa demikian ikhwah? Karena memang ada sebagian mazhab, ya, seperti di sini disebutkan mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwasanya ya memang wajib, tapi kecuali kalau dia itu seorang wanita yang syarifah terhormat, kalau itu enggak wajib lah begitu, ya. Ibnu Hazm rahimahullah dalam masalah ini mengatakan tidak ada bedanya, mau dia anak presiden, mau dia anak petani, semuanya wajib dan dia dipaksa untuk menyusui bayinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena hal itu berada di bawah ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna. Artinya wal walidatu liyurdi'na auladahunna. Para ibu wajib, para itu hendaklah menyusui bayi-bayinya. Ya, jadi di sini perintah, dan perintahnya hukumnya wajib. Barang siapa, kata beliau, barang siapa yang mengecualikan kewajiban, mengeluarkan beberapa wanita dari pengecualian kewajiban ini, maka dia harus mendatangkan dalil, kata beliau. Hadza qaulu Ibnu Abi Laila, ini juga pendapat Ibnu Abi Laila, wal Hasan bin Hayy, demikian juga pendapat Hasan bin Hayy, wa Abi Thawr,
demikian juga pendapat Abu Thawr, demikian juga ini juga pendapat Abu Sulaiman wa ashabuna wa ikhtalafa wa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami, artinya yang bermadhab Syafi'i. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.